Jadi mungkin ini pertama kali video yang mulai aku serius ya bikin konten sampai sekarang tanpa opening ya. Dan ini di jam 4.30 pagi, baru bangun tidur ya. Dan sebenarnya itu udah dari kemarin tuh pengen buat video ini gitu, video klarifikasi, karena banyak dari kalian yang komentar bahkan sampai DM, sampai teman aku sendiri pun bertanya kenapa aku nggak di konten prank, bahkan di konten gombal gitu kan, kok sini ke reaction, padahal penontonnya 1000 pun susah untuk tembus gitu. Sebelum aku mengklarifikasi itu semua ya kan, aku tuh pengen menjelaskan sama kalian semua penonton, menjadi konten kreator itu nggak gampang, apalagi di zaman sekarang itu dipersulit. Kalau dulu mungkin jawabannya sulit-sulit gampang ataupun gampang-gampang sulit gitu. Sekarang tuh memang persulit. Nggak tahu kenapa pas kebetulan aku baru bangun tidur, aku buka YouTube, aku tuh langsung di beranda YouTube aku tuh nongol si PikiPix dan judulnya itu GWS YouTube. Aku kira ada apa gitu kan, dan ternyata dia juga membahas tentang kreator-kreator kecil, memperdulilah gitu, ibaratnya memperduli gitu. Dan di sini aku ada komentar, ini komentar di 506. Di sini dia bahas tentang algoritma YouTube, dan ya sama percis apa yang dibilang dia itu ya aku rasain juga gitu. Kayak dulu PikiPix penontonnya banyak, sekarang segini gitu kan. Video PikiPix yang dulu itu viewsnya banyaknya pol-polan. Oke, banyak dan dikit itu memang subjektif, gue ngerti kok. Tapi dibanding sama view YouTube PikiPix yang sekarang, same content, different age pasti ya, itu nggak tahu gitu. Gue nggak ngerti gitu kenapa bisa separah itu. Oke, mungkin apa? Kita berpikirnya gini, kita mencoba meluaskan pola kipir kita ya. Pikir adanya TikTok, fine memang gue juga sempat bahas ya, karena ada TikTok jadi mungkin orang jadi kepisah-pisah, orang jadi lebih seneng yang dalam 1 menit dia mendapatkan apa, that's why makanya TikTok laku kan, nggak perlu bertele-tele gitu, lu Q&A pun langsung Q&A gitu tanpa ada intro, lo digiring ke mall dulu sama si orang itu baru ngejawabin Q&A or something lah gitu lah. Gue ngerti sih, mungkin salah satunya juga itu. Tapi ya masih kalau ku nilai dari PikiPix kontennya itu masih standar sih. Kayak ya ibaratkan rata-rata lah gitu, ibaratkan rata-rata ya kan. Ada yang nonton 1 juta, masih 1 juta lah penonton, masih 1 juta semua, 600.000 ya, masih alhamdulillah gitu ya kan. Dari 5 juta subscriber yang nonton rata-rata 1 juta, ya berapa persen gitu. Kita lihat di channel aku sendiri gitu kan, subscriber ya 480.000, yang nonton ratusan orang, ada yang tembus 2.000. Mungkin itu ada judul Rejek Tupian kali ya, 400.000 orang gitu rata-rata ya cuy ya. Kalian bisa lihat ya sendiri. Dan ini sih lebih jauh dari subscriber ya kan. Kan lebih gampang hitungan persenan si PikiPix ya kan. Dari 5 juta subscriber yang nonton rata-rata 1 juta, ya kurangnya berapa persen lah. Channel yang kecil kayak gini 480.000 yang nonton cuma ratusan orang, itu persennya kayak 0, berapa gitu. 1% pun kayak nggak ada ya. Iya sih, cek dan komen kalau aku salah. Jadi kalian bisa tonton aja PikiPix, ataupun nanti ku tayangin video PikiPix di sini ya, bagian mana yang ku rasain gitu. Dan PikiPix juga ada bilang YouTube itu kayak sekarang tuh udah bodo amat gitu sih, bodo amat gitu kan. Pokoknya yang menguasai YouTube sekarang tuh kayak kreator-kreator yang gede namanya gitu loh, yang memiliki subscriber gede, komentar banyak gitu. Selain dari peringatan-peringatan tersebut, kejanggalan YouTube tuh juga kelihatan dari algoritmanya sekarang. Kalau lo upload video di YouTube, video lo itu belum tentu bisa ada di homepage orang banyak. Setuju nih. Tapi hanya ada di timelinenya subscriber lo doang. Bener gak bener sih? Tapi feeling gue bener nih. Tapi tidak menutup kemungkinan konten lo itu ada di timeline orang yang gak subscribe channel lo. Susah banget sih sekarang. Perbedaannya sama beberapa tahun lalu bergantung pada seberapa lama konten lo bertahan di homepage orang banyak. Kelihatan banget tuh si YouTube tuh ya, seolah-olah punya sifat favoritism. Jadi yang disebarluaskan sama YouTube itu cuman video-video yang mereka suka aja. Hanya konten creator yang mungkin apa ya, bisa juga yang besar ya, yang ditongolin sama si YouTube-nya gitu. Terus apa kabar sama kreator yang baru mulai? Bahkan yang sudah berjuang kayak aku gini gitu kan, yang masih memiliki 480.000 subscriber, dan yang aku nilai dari penonton aku semua dari kalian gitu kan,
nonton aku tuh karena kontennya bukan karena akunya gitu. Jadi aku tuh dari dulu punya visi misi asik, nggak ngerti lah ya kan, pokoknya ada misinya gitu. Gimana sih caranya biar kalian gitu suka sama akunya bukan karena kontennya. Karena ketahuan dari dulu aku bikin konten prank kayak nyindir orang pacaran segala macam itu rame. Aku pindah ke Gombal, lumayan rame, bukan rame kayak ya lumayan lah gitu. Aku ke reaction nggak ada yang nonton, berarti kalian tuh cuma suka aku dengan kontennya gitu, bukan dengan akunya. Gimana sih ngomongnya kayak gitulah ya. Oke, no problem gitu kan. Tapi balik lagi, dari dulu aku tuh nge-YouTube bukan munafik ya cuy. Semua orang tuh butuh duit ya, semua orang butuh duit ya kan. Apalagi di zaman sekarang duit itu number one gitu kan. Tapi jujur aja aku dari dulu tuh ke YouTube ini bukan sekedar cari duitnya aja gitu. Bukan aku ngomong gini udah banyak duit, enggak. Lagi susah-susahnya aku nih gitu kan. Kenapa aku milih reaction, pilih konten di rumah? Ya karena duit aku udah mulai menipis. Kalau aku ngeprank itu ngeluarin biaya itu satu hari 100.000 minimal. Minimal. Iya rata-rata 100.000 sih habis gitu. Minimal kali lempul. Paling kayaknya 100.000 sih selalu habis 100.000 bahkan lebih. Karena kita butuh minum, makan, rokok segala macam 100.000. Dan aku upload penontonnya 10.000 pun gak tembus gitu, balik modal tuh gak ada. Jadi kalau aku gitu-gitu aja terakhirnya uang tabungan aku bakalan habis, bahkan udah habis. Nah di sini aku bukan kayak ngeluh-ngeluh gitu ya, gini kita menceritakan aja dulu kayak mana kami sebagai konten kreator keluar gitu. Dan yang kulihat kayak gak cocok dilanjut gitu. Kalau kita bahas tentang uang udah gak balik modal. Aku balik reaction aja lah kayak dulu, karena konten aku dulu sih di channel ini naiknya di reaction dulu sih, makanya aku balik ke konten reaction gitu, gak ngeluarin biaya paling rokok doang gitu. Iya kan. Sama juga kayak teman-teman aku lainnya kayak Bang Yuja, si Rio, Agus, Dana, Ale, semualah gitu kan. Maaf ya nggak kesebut gitu kan. Itu semua pada anjlok semua gitu. Sama. Cuman mereka lebih ada berjuang di platform lain gitu untuk mendapatkan uang. Dan aku tetap fokus di YouTube. Sekarang sih fokus juga di TikTok. Cuman nggak ada duitnya. TikTok itu endorse. Nggak ada duitnya. Mudah-mudahan TikTok kayak YouTube ya ada duitnya ya. Jadi itulah. Tadi aku kayaknya udah bahas klarifikasinya lah. Dan iya itu cerita lah. Itu sekalian cerita klarifikasinya cuy ya. Yang kenapa aku nggak konten prank lagi atau gombal ya, karena itu biaya duitnya itu loh. Dan baik lagi kalau aku egois, kalau aku hanya memikirkan uang, cari uang di YouTube ini, maaf cakap ini, aku bisa aja nggak menjadi konten creator lagi. Aku fokus menjadi editor. Aku punya skill editor. Ya nggak gigi kali lah, cuman cut doang gitu. Yang kalian tonton selama ini prank semua itu pure editan aku gitu kan. Editan aku ya 95% lah, ada 5% editan orang gitu. Ya gitulah pokoknya editan aku lah ya kan. Ya bisa aja aku jadi konten kreator atau siapa gitu kan, digaji. Cuman baik lagi, nah yang namanya cita-cita cuy ya kan. Kalau aku ceritain aku berawal aku konten ini karena apa sih bakalan panjang. Intinya di sini tuh hanya untuk klarifikasi aja. Oke. Di video Pikipix juga ada dia mencoba gitu ataupun ngetes, dia nonton YouTube di iPad-nya pakai akun akun apa gitu katanya kan. Dan ya betul katanya. Yang ditontonnya kalau nggak Ria Ricis, Andre gitu-gitulah katanya. Nanti pokoknya aku tayangi lah. Aku takut salah cakap ya kan, lupa gue. Kemarin pun gue sempat nggak pakai akun tuh, jadi gue buka YouTube di iPad waktu itu tanpa login akun gue atau akun Kiki atau akun siapa pun. Itu tuh memang yang nongolnya tuh yang kita ngomong ini kali ya, yang rumah sapi yang nongol tuh yang begitu doang. Gue tidak ada masalah sama karya orang ya, mungkin kayak lagu, musik, movie itu gue setuju kalau itu. Cuman kalau bukan yang itu tuh yang nongol tuh dia doang orangnya gitu. Gue bukan apa-apa John, gue berusaha NTRL di sini. Gue berusaha netral gitu. Terus yang konten creator yang baru mau bikin YouTube nongolnya gimana ya gitu. Kalau yang selalu nongol tuh yang dia lah gitu. Yang Ria Ricis lah, Andre Tausia. Gak tahu ya, mungkin justru gini, harusnya kalau memang sudah terlalu banyak konten creator baru yang lahir yang lebih gila ya, harusnya itu lebih banyak pilihan gitu. Tapi kenapa sekarang pilihannya itu dikerucuti oleh kalau nggak si orang itu emang udah gede banget atau orang itu artis, bukan konten creator yang lagi growing dan mencoba untuk besar. Setuju gak sih lu sama gue? Jadi gue tuh melihatnya tuh sekarang tuh yang di spotlight itu ya udah yang artis aja, yang sosok aja, yang something aja gitu. Sedangkan gue kalau boleh sombong-sombongan gitu, gue kan Pikipix tuh kan dari tanpa sosok ya. Maksudnya gue tuh kan tidak ada background babe gue Deddy Corbuzier gitu kan, bukan gitu kan. Deddy Dores juga bukan gitu kan.
Hanya konten creator besar lah yang menguasai YouTube sekarang. Dengan subscriber yang banyak dan komen yang rame, sangat mudah mereka nge-reach orang banyak. Bodo amat sama kualitas konten lo kayak gimana, kayak persetan sama kualitas editing lo yang gila-gilaan, kayak YouTube sekarang nggak memandang itu semua. Cuma lo, nggak perlu ada angle-angle khusus atau apa. BTW editan-editan tuh belajar lo. Dan ternyata sekarang tuh YouTube nggak peduli, men. Apa dengan adanya apa short gitu, edit biasa gitu. Gue bukan editor yang jago ya, tapi dengan short juga menurut gue kayak sekarang orang tuh bisa viral tapi tidak dibantu sama YouTube ya, dalam artian ya gue punya platform gue YouTube ya gue ngasih yang base aja, ngapain gue ngasih yang perintilan. Sedangkan YouTube yang gue kenal zaman dulu itu semuanya di reach sama dia. Apa bedanya sekarang? Capek lo lihat prank gitu. Nggak sedikit konten-konten kualitasnya yang bagus tapi viewersnya ngambang, mentok di situ-situ aja. Karena YouTube nggak ngebantu buat nyebarluaskan video tersebut. Semua hal ini bisa lo lihat di analitik YouTube lo di channel lo sendiri gitu. Lebih kemana sekarang? Apa yang YouTube banggakan? Apa yang YouTube anak emaskan gitu tuh apa gitu loh. Favoritism tuh menurut gue. Favorite tuh menurut gue yang bikin tuh orang sih, bukan platform gitu. Kalau YouTube memprioritaskan dengan subscriber gede yang terus ditonton orang, apa kabar sama kita? Apa kabar sama teman-teman yang baru mulai YouTube? Ada loh sebagian teman-teman aku kayak ajar aku YouTube. Aku larang mereka. Bukan aku kayak memutuskan semangat orang itu. Aku bilang YouTube sekarang tuh susah kali, serius. Kalau dulu lumayan susah, sekarang susah kali, gue bilang. Kalau dulu tuh persyaratannya cuma ngejar 4.000 jam tayang segala macam. Sekarang tuh udah bukan itu lagi dikejar. Kau harus menjadi seseorang baru itu merami. Gitu loh. Dan dia sampai nanya-nanya, berapa pendapatanmu? Ku kasih tahu. Dulu aku tuh private kali aku tentang gaji aku. Sekarang ku kasih tahu. Nih, karena kecil itu kasih tahu. Dulu gede nggak aku kasih tahu. Kenapa? Nanti dibilangnya ria. Nanti kiranya dengan penghasilan itu uangku banyak gitu kan. Misalkan aku mempublish gaji aku YouTube dulu tuh kayak takutnya nanti di situ ada yang membutuhkan, aku nggak bisa bantu pula gitu kan. Dan aku dinilai sombong nggak mau bantu. Padahal semakin banyak uang kita semakin banyak pengeluaran kayaknya. Gitu-gitulah ya. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti juga kenapa aku nggak ngeprank gombal. Itu karena aku konten di luar tuh ngeluarin biaya. Tengok sekarang Yuja, Agus, Rio, orang tuh kan kayak udah mulai menyatu kan. Orang tuh kontennya jauh cuy dari rumah aku, dan itu pasti butuh biaya yang besar. Terakhir aku konten sama Yuja itu, alhamdulillahnya aku berterima kasih sama orang itu. Aku minta collab gitu kan, mereka yang hidangkan gitu. Dikasih minum sama Rio, disambut minum, baru dikasih makan orang itu juga. The best. Ini bukan keluhan ya, keluhan sedikit tapi menjelaskan biar kalian paham. Ya kayak aku ngerasa ini aku mulai dari nol lagi sih, walaupun subscriber yang 480.000 dan gak ada yang gue banggain sih dari subscriber itu. Mungkin kawan baru ya kan, ih kok youtubernya nu? Aku main PUBG gitu kan, ada teman-teman yang baru tahu kalau aku youtuber. 400.000 subscriber banyak. Aku malu cuy, karena 400.000 yang nonton gak ada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu cuy ya. Dan thank you untuk Bang Bimo ya, Picky Pix. Kayaknya aku ngerasa dia ini YouTuber gede tapi masih mempedulikan kreator kecil. Nah, YouTube ini yang kayak dibilang Bimo memprioritaskan yang subscriber gede gitu. Bodoh amat sama editan kalian gitu kan. Supro apapun editan kalian, kalau subscriber dikit, nonton nggak ada segala macam, YouTube nggak merekomendasikan gitu. Lebih kurang kayak gitulah kata-katanya, maaf kalau salah ya Win. Bukan aku ngebenci kreator-kreator yang legend sih. Maaf nih, aku juga suka sih sama Reza Octavian. Aku terinspirasi YouTube sih juga dari dia kan, dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin dari ucapan Bimo, YouTube tuh sama kayak halnya kayak yang ku tahu sekarang ya, Reza Octavian. Kemarin tuh aku juga udah nonton podcastnya Om Deddy sama Reza Octavian. Bahwasannya Reza Octavian tuh udah nggak pernah nonton YouTube lagi, segala macam, udah nggak peduli tentang YouTube. Sama halnya kayak di YouTube kayaknya lah. Dulu YouTube tuh yang kayak kata Bang Bimo, YouTube tuh reach semua gitu lah ya, tak ngerti apa artinya kan. Dan sekarang kayak bodoh amat, sama kayak Reza Octavian gitu, udah naik namanya di YouTube segala macam, dia bodoh amat sama YouTube, dia pindah ke TV. Dan dia nggak mempedulikan kreator sekarang. Dia cuma memperlihatkan sekarang udah banyak 1 juta subscriber,
Dia menilai YouTube sekarang gampang di segala macam gini, padahal enggak. Aku udah berapa tahun cu, kayak tahun 2017 aku mulai YouTube ya aku tahun 2017, 18, 19, 2021, 22, 25 tahun YouTube masih kayak gini aja. Tapi ya mudah-mudahan dari ini kalian bisa ngerti, kalian bisa bantu aku, yang nge-support aku bukan sekedar ucapan ataupun kata-kata. Kalian bisa nge-share video aku, nge-like, rajin-rajin komentar, nge-share ke teman-teman sekolah kalian segala macam. Ya itu harapan aku sih. Berterima kasih sama kalian yang masih support, dan mudah-mudahan aja ya kan Allah juga memberikan mujizat ya, tiba-tiba video viral terus-terusnya gitu. Iya pin kali ya gitu lah cuy ya. Jadi kurang lebih inilah klarifikasinya, alasan kenapa aku nggak ngeprank Gombal lagi dan kembali ke reaction. Semoga kalian semua ngerti apa yang ku rasa. Asik. Jadi yaudah, video kita sampai sini aja. Aku Ibnu, see you the next video. Peace out, bye.